Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran animasi 3D. Nah, teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan memodelkan sebuah meja beserta ruangannya dan juga nanti kita akan coba tambahkan interior tambahan untuk ruangan tersebut ya selain ada mejanya itu. Nah, tidak berlama-lama, di sini kita akan coba mulai untuk proses pembuatan meja itu, di mana mejanya itu nanti kita akan menggunakan berbagai jenis modifier dan juga berbagai jenis elemen curve. Ya, oke, tidak berlama-lama, di sini saya coba share screen kan terlebih dahulu layar saya. Nah, pertama-tama pastinya teman-teman di sini silakan boleh dibuka blendernya dari sekarang ya, sampai tampilannya seperti ini. Setelah blendernya terbuka, langkah berikutnya silakan teman-teman hapus atau delete si cube ini. Caranya kita klik apa namanya? Caranya kita coba klik tombol delete saja di keyboard ya teman-teman. Nah, nanti akan otomatis terhapus. Berikutnya setelah kita hapus si cube-nya itu, kita tambahkan satu buah mesh ya. Nah, mesh-nya itu apa? Kita klik Shift A, pilih mesh, mesh-nya yaitu plan. Nah, mesh plan ini silakan teman-teman scale ke sumbu X dan juga sumbu Y untuk diperbesar ya. Caranya di sini teman-teman bisa klik SX ya, segini misalkan ya. Lalu berikutnya kita SX lagi, agak panjang ya teman-teman. Ini kan mau jadi ruangannya nanti ceritanya. Kita SX lagi segini, cukup ya. Lalu kita SY. Nah, kita agak besarin ini untuk interior ruangannya ya, kurang lebih. Nah, setelah kita besarkan, kita scale ke sumbu X, kita scale ke sumbu Y. Berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita pindah dari object mode ke edit mode. Kita klik tab saja, teman-teman ya. Nah, setelah kita klik tab, silakan teman-teman gunakan Add Select. Setelah kita gunakan Add Select, teman-teman silakan seleksi bagian kirinya itu ya. Add bagian kiri atau rusuk bagian kiri, lalu tekan Shift, lalu seleksi rusuk yang bagian depannya dan bagian kanan. Nah, setelah itu kita klik numpad 1 supaya tampilannya dari depan dan kita sekarang akan membuat dindingnya. Cara membuat dindingnya teman-teman tinggal klik apa? Tinggal klik extrude ke sumbu ZEZ. Kita tarik ke atas. Nah, kurang lebih nanti seperti ini teman-teman untuk ruangannya ya, untuk dasar dari interiornya. Setelah interiornya selesai, langkah berikutnya kita perlu ngapain? Langkah berikutnya kita kembali lagi ke object mode, kita klik tab lagi teman-teman ya. Nah, lalu setelah kita kembali lagi ke object mode, teman-teman silakan klik Shift with A, pilih mesh, meshnya yaitu mesh cube. Nah, kita akan gunakan mesh cube ini untuk membuat mejanya, teman-teman ya. Nah, cara bikin mejanya kita geser dulu ke pinggir ya, pakai movement. Habis itu kita tinggal ngapain? Kita tinggal scale. Kita bisa scale pakai toolsnya langsung atau kita bisa scale pakai shortcut. Kita scale ke sumbu Z dulu, SZ berarti teman-teman ya. SZ, nah kita tipiskan. Lalu kita panjangkan ke sumbu SX. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kalau kita sudah scale ke sumbu X dan Z, jangan lupa ke sumbu Y juga ya, S, Y. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang setelah kita coba buat atau kita tambahkan mejanya ini ya teman-teman, dasar cube untuk mejanya ini, kita coba tambahkan juga referensi supaya proses pembuatannya itu lebih teratur. Cara nambahin referensi, teman-teman tinggal klik Shift with A, lalu pilih image, pilih reference. Nah, setelah itu coba teman-teman cari file referensinya. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan untuk referensi tampilan depan dari objek yang akan dibuat ya ini. Lalu kita letakkan referensinya di dekat dengan apa? Dekat dengan si objek cube tadi. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita ngapain? Tinggal kita agak scale referensinya sesuai dengan ukuran si cube-nya tadi. Nah, segini misalkan ya. Nah, kita paskan. Ya udah pas sama referensinya atau belum? Nah, kita lihat. Kalau udah, oke kita lihat ini kita agak majukan ke depan. Nah, sepertinya ini sudah pas ya teman-teman untuk ukurannya. Kalau sudah, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan apa? Kita akan membuat meja bagian bawahnya ya teman-teman ya. Nah, ini kan tampak dari depan nih. Kita akan bikin bagian yang ini, yang kecilnya ini. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya teman-teman tinggal klik aja si em, bagian atas mejanya yang sudah kita buat dari cube tadi. Lalu teman-teman silakan Shift D. Nah, setelah di Shift D tinggal letakin ke bawah. Di bawah teman-teman tinggal di scale ulang. Di scale ulang ya, pakai tool
scale atau pakai S ke sumbu X untuk diperkecil. Lalu kita move GX, kita geser maksudnya teman-teman ya, GX. Nah, ke sini. Nah, kalau dirasa ini terlalu besar, di scale lagi, dikecilin lagi ya teman-teman ya. Dikecilinnya ke sumbu Z, karena memang ini agak tipis yang bagian bawahnya ya. Nah, segini, cukup segini ya. Lalu kita coba berikutnya scale lagi ke sumbu yang warna merah ya, atau sumbu X. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah kita scale berikutnya, supaya mejanya itu ada di kanan dan di kiri, kita akan gunakan modifier supaya lebih cepat teman-teman ya. Nah, di sini untuk modifiernya, modifier apakah yang akan kita gunakan? Modifier yang akan kita gunakan yaitu modifier mirror. Caranya kita klik modifier, add modifier. Setelah add modifier, teman-teman pilih generate, lalu pilih mirror. Nah, teman-teman silakan gunakan ini ya, eyedroppernya, diklik, lalu kita klik di bagian yang akan kita mirrorkan. Nah, nanti akan muncul di sebelah kirinya, teman-teman ya, akan muncul di bagian sebelah kirinya. Untuk apa? Untuk tambahan kotaknya atau plan-nya itu ya. Nah, setelah kita tambahkan mirror, jangan lupa mirror ini kita klik apply, kita klik panah bawah, lalu apply. Selanjutnya, teman-teman, setelah itu, teman-teman bisa Ctrl J ya, di-joinkan dengan yang atasnya, bagian bawah itu, Ctrl, di blok dulu, lalu Ctrl J, supaya mereka itu jadi bersatu. Tapi jangan sama yang belakangnya, ya, teman-teman. Yang belakangnya enggak ya. Nah, itu. Jadi kita sudah punya satu objek, satu kesatuan ya, atas dan bawah. Berikutnya, setelah kita satukan ya atau kita joinkan, kita harus menambahkan modifier bevel untuk melapihkan bagian ujung-ujungnya. Cara untuk menambahkan modifier bevel, teman-teman silakan klik icon kunci Inggris ini, lalu add modifier, pilih generate, pilih bevel. Nah, nilai amount dan segmennya teman-teman tinggal sesuaikan. Nilai amount-nya menjadi 0,05, segmennya jadi 3. Ini atasnya 0,05. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, tuh. Oh, ini belum di-enter. Nah, nanti hasilnya akan halus seperti meja ya. Jadi ujungnya enggak runcing, teman-teman ya. Seperti itu. Kita sudah tambahkan modifiernya. Oke, jangan lupa di sini teman-teman Ctrl S ya. Kalau misalkan belum di save, save dulu. Misalkan saya di sini di save di download. Ini meja. Kayak gini ya. Jangan lupa di Ctrl S juga. Nah, setelah kita berhasil teman-teman menambahkan bevelnya, berikutnya di sini teman-teman jangan lupa bevel ini di apply juga ya, biar diterapkan gitu. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita akan coba membuat ininya teman-teman, yaitu kaki mejanya, tapi kaki mejanya itu yang melengkung kayak gini. Nah, itu gimana sih caranya biar kayak gitu? Nah, kita tuh nanti bakal gunakan yang namanya curve. Nah, sebelum kita menggunakan curve, kita perlu menambahkan terlebih dahulu apa? Menambahkan referensi dari tampak samping. Cara untuk menambahkan referensi dari tampak samping itu bagaimana? Nah, untuk menambahkan referensi dari tampak samping, teman-teman silakan klik angka 3 ya. Lalu ini geserin aja si ruangannya ke kanan ya. Nah, kita sekarang udah di tampilan samping. Setelah kita ada di tampilan samping, di sini teman-teman bisa klik Shift with A, lalu pilih Image, lalu pilih Reference. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan juga referensi tampak sampingnya, klik Add Empty Object aja. Habis itu kita tinggal pindahkan ke atas. Nah, ini tinggal kita agak dorong ke belakang, teman-teman, kayak gini. Nah, habis itu, teman-teman tinggal scale aja ukuran referensinya disesuaikan dengan ukuran apa? Ukuran si mejanya ini ya. Yang udah kita tadi coba buat. Nah, kita scale dikit lagi. Nah, segini cukup kan ya? Nah, berarti yang atasnya sama yang bawahnya tinggal di scale aja. Tinggal di scale ke kanan kiri aja. Ke semua yang warna hijau ya. Nah, kurang lebih seperti ini referensinya. Nah, referensi ini kita geser ke kiri ya, supaya tidak menghalangi. Nah, kalau udah kita tambahin referensinya dari tampak samping, kiri, kanan. Berikutnya kita ngapain? Berikutnya kita perlu menambahkan si kurvanya itu loh. Nah, untuk menambahkan kurva itu, teman-teman bisa klik Shift with A ya. Kita coba klik dulu Shift A, lalu pilih curve, pilih path. Yang pertama kita akan gunakan curve path ini. Nah, curve path ini dia akan memanjang sesuai sumbu X. Nah, karena kita
bagian yang akan dibikin kaki meja yang berkurva itu ada di sumbu apa? Ada di sumbu apa? Ada di sumbu Z ya teman-teman. Kita perlu memutar terlebih dahulu si kurvanya ini ke sumbu Z sekitar 90 derajat ya ukurannya RZ90. Nah, dia jadi bakal berdiri kayak gini. Jadi kayak gini ya. Udah kayak gini, tinggal kita klik dari tampak depan lalu kita geserin. Geserin ya, ini kita G ke sumbu XGX ya, GX gerakan mouse-nya. Nah, di sini ya. Oh, dari angka 3 dari 7 dari atas ya. Nah, GX kita deketin. Nah, ke segini. Lalu kita lihat. Nah, dia udah ada di posisi yang pas. Nah, tinggal ke yang bagian bawahnya nih. GZ. Kita ke bawahin. Nah, dia supaya tepat ada di bagian bawah. Tuh, pas kan ya? Nah, kalau udah seperti ini, kita perlu ngapain? Kita perlu menebalkan si kurvanya ini terlebih dahulu. Cara untuk menebalkannya gimana? Cara untuk menebalkannya, teman-teman bisa pergi ke curve properties yang ini ya, teman-teman. Data object properties ini tuh curve properties maksudnya itu ya. Lalu berikutnya teman-teman tinggal ngatur apanya? Teman-teman di sini tinggal ngatur bagian apa? Teman-teman di sini tinggal mengatur bagian bevel depth-nya ini. Di sini saya gunakan bevel depth-nya berapa? Di sini saya gunakan bevel depth-nya berapa ya? Kita ke geometri baru ke bevel depth-nya ini. Nah, 0,03 coba. Enter. Nah, ini kayaknya udah cukup. Dikit lagi deh. 0,04. 0,04. Nah, udah ya, udah cukup misalkan ini bevel depth-nya itu kedalamannya. Setelah itu, setelah kita tambahkan bevel depth, teman-teman, kedalaman si kurvanya itu, sekarang kita pergi ke mode edit ya. Dari object mode kita ke edit mode. Nah, di edit mode, teman-teman, di sini silahkan. Teman-teman bisa melakukan extrude ya. Extrude ke sumbu apa? Extrude ke sumbu X. Berarti kita klik EX ya. EX. Nah, satu. Nah, ini baru satu ya kita extrude-nya. Kita extrude lagi ke sumbu X, EX, 2. Nah, lalu kita extrude lagi ke sumbu X, mohon maaf, ke sumbu Z. Z berarti ke atas, satu. Nah, kita extrude lagi ke sumbu Z, Z ke atas, 2. Nah, nanti hasilnya bakalan seperti ini, teman-teman ya. Kalau mau merapihkannya, bagaimana? Untuk merapikan bagian bawah supaya kelihatan pas banget gitu ya. Kita blok dulu bagian bawah. Nah, setelah kita blok bagian bawah, teman-teman tinggal klik kanan, pilih subdivide, dia bakal mengikuti polanya tuh. Jadi terlihat lebih rapih ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih nanti kaki mejanya jadi seperti ini. Berikutnya, kalau sudah, kita tinggal balik lagi ke object mode. Nah, di object mode, kita ngapain? Di object mode, kita akan mencoba buat si kaki mejanya ini tuh mirror dengan bagian kirinya. Karena kita baru bikin bagian kanan. Dan itu adalah langkah untuk mempercepat pembuatannya. Cara untuk membuatnya mirror gimana? Kita klik dulu kaki meja yang sudah selesai. Berikutnya, kita tambahkan modifier. Kita add modifier, pilih generate, pilih yang mirror ini. Setelah itu kita gunakan apa? Kita gunakan eyedropnya, lalu kita klik di bagian kiri kakinya. Nah, dia akan otomatis terbentuk, teman-teman ya, bagian si kiri kakinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa kontrol Z kan? Ternyata bisa ya, kita bisa kontrol Z kan. Kalau udah selesai, teman-teman, ini tuh kita bisa geser tuh, udah bisa digeser ya. Nah, kita seleksi semuanya ya. Lalu kita tinggal geser. Oh, ternyata masih sama kayak tadi ya teman-teman ya kendalanya ini tuh. Jadi teman-teman di sini sebelum kita ngapain pindahin ke dalam ruangannya, kita perlu membuat si apa objek kakinya ini tuh menjadi sebuah mesh, bukan sebuah curve. Karena kalau misalkan sebuah curve, dia bakal kepisah terus gitu ya. Cara bikinnya gimana? Kita klik kanan, lalu kita convert to mesh. Nah, kalau udah di convert to mesh, teman-teman tinggal seleksi sama bagian atasnya. Lalu kita klik angka satu. Nah, kita paskan dulu ini posisinya di dekat. Oh, ini terlalu besar. Kita scale, kita kecilin. Nah, kayak gini ya. Lalu kita klik angka berapa? Angka 7 biar kelihatan dari atas. Lalu kita tinggal letakkan mejanya mau di posisi mana. Misalkan kalau saya mejanya di sini. Kurang lebih
Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk apa? Untuk mejanya ini agak ngambang dikit teman-teman. Bisa dirapikan lagi ya. Nah, kita ke bawah kan biar nggak ngambang. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, untuk video pembelajaran pembuatan interior dan pembuatan meja menggunakan modifier curve dan bevel dan modifier lainnya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya ya.